Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal kasih tahu ke kalian tentang beberapa barang-barang di sekitar kita yang ternyata merupakan produk-produk gagal pada awal pembuatannya. Daripada lama-lama, yuk kita langsung ke videonya. Barang yang pertama nih teman-teman, yaitu adalah correction pen atau yang sering kita kenal dengan sebutan tip X. Jadi tip X ini teman-teman ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang sekretaris yang bernama Beth Nesmith Graham. Jadi awal mulanya Beth Nesmith Graham ini sering mengalami kesalahan dalam mengetik yang membuat dia harus mengulang ketikannya dan membuang kertas yang sudah dia pakai tadi. Nah, karena si Beth Nesmith Graham ini seorang yang cinta lingkungan, akhirnya dia mencari ide bagaimana caranya agar kertas yang tadi dia pakai itu tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, kemudian saat dia sedang mencari ide, si Beth ini kemudian melihat seorang pelukis yang sedang bermain tinta warna di atas kanvasnya. Nah, kemudian setelah melihat pelukis tersebut, Beth kemudian mendapatkan inspirasi untuk mengkombinasikan cat dengan beberapa bahan agar mudah kering dan kemudian dia gunakan untuk menutupi kesalahannya dalam pengetikan. Nah, dari kesalahan dan coba-coba ini teman-teman, kemudian Beth berhasil menemukan tip X yang kemudian dia pasarkan pada tahun 1956 dan hingga kini dipakai oleh hampir semua orang di dunia. Yang kedua teman-teman, ada brownies. Teman-teman pasti tahu brownies kan? Jajanan yang satu ini ternyata juga berawal dari kegagalan si pembuatnya. Nah, awal mulanya teman-teman, seorang pembuat kue ternyata lupa menambahkan baking soda ke dalam adonannya. Alhasil, kuenya tersebut menjadi tidak mengembang dan teksturnya itu kering dan renyah. Tapi teman-teman, karena si pembuat kue ini tidak mau menyia-nyiakan kuenya, akhirnya dia mengakalinya dengan memotong-motong kue tersebut menjadi beberapa bagian dan menjualnya kepada para pelanggan. Tak disangka nih teman-teman, ternyata kue buatannya tersebut sangat digemari oleh orang-orang dan banyak yang ingin membelinya dan banyak yang ingin memesannya lagi. Akhirnya brownies pun dibuat lagi dan menjadi sangat populer hingga saat sekarang ini dan memiliki banyak varian rasa yang disukai oleh semua orang. Nah teman-teman, produk yang ketiga yaitu adalah Pocari Sweat. Teman-teman pasti nggak asing kan sama produk yang satu ini? Ya, jadi minuman penambah ion ini teman-teman sudah banyak banget dijual di Indonesia. Tapi tahu nggak sih teman-teman, ternyata di balik kesuksesan produk ini, ternyata Pocari Sweat sempat mengalami penolakan dari masyarakat pada awal penjualannya, yakni pada bulan April 1990, karena masyarakat menganggap bahwa rasa Pocari Sweat sangat aneh dan tidak seperti minuman yang biasa dijual pada masa itu. Tapi teman-teman, Presiden Direktur Akihiko selaku pemilik perusahaan Otsuka yang memproduksi Pocari Sweat tidak kehabisan ide. Jadi Presiden Direktur Akihiko ini kemudian membuat keputusan yang sangat mengagetkan, yaitu dengan membagikan Pocari Sweat secara gratis kepada semua orang dengan jumlah yang tidak terbatas. Hal ini tentu membuat perusahaannya mengalami kerugian yang cukup besar, yakni 400 miliar rupiah. Tapi teman-teman, Presiden Direktur Akihiko ini tetap melanjutkan idenya tersebut dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Pocari Sweat. Nah teman-teman, sampai pada tahun berikutnya, yakni pada musim panas tahun 1981, barulah Pocari Sweat mulai banyak dicari oleh orang-orang dan penjualan Pocari Sweat naik sebanyak 3 kali lipat, yaitu yang pada awalnya 900 miliar menjadi 2,6 triliun rupiah. Dan kemudian Pocari Sweat pun mulai dijual di beberapa negara seperti Indonesia dan 16 negara lainnya di dunia. Jadi teman-teman, barang yang keempat itu adalah Post-it. Post-it yang sering kita tempel di tembok sebagai catatan pengingat untuk tugas ataupun PR dan lain-lain itu teman-teman, ternyata berawal dari kegagalan produk buatan Dr. Spencer Silver. Jadi Dr. Spencer Silver ini adalah seorang ahli kimia yang bertugas untuk membuat lem di sebuah perusahaan tempat dia bekerja. Tapi ternyata lem buatannya tersebut gagal karena lemnya itu tidak menempel dengan kuat dan mudah terlepas. Kemudian seorang rekan kerjanya yang bernama Arthur Fry mencoba lemnya tersebut dengan menempelkannya di secari kertas dan digunakan sebagai alat komunikasi dan pengingat selama dia bekerja. Nah teman-teman, dari ide Arthur Fry tersebutlah pembuatan Post-it ini pun berasal. Nah kemudian pada tahun 1977 Post-it mulai dipasarkan dan pada 1979 Post-it mulai dikenal banyak orang dan dipakai oleh semua orang di 150 negara di seluruh dunia. So teman-teman, itulah beberapa barang yang ternyata gagal pada awal pembuatannya. Jadi teman-teman, kalau kegagalan itu ternyata bukanlah akhir dari usaha kita, melainkan merupakan awal dari kesuksesan kita di masa mendatang. Jadi gimana video yang tadi, menarik atau enggak?
Semoga video tadi bisa menghibur sekaligus memberikan ilmu yang baru kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.